bisnisnya ya itu pupuk juga, Pupuk. kemudian ya jadi semakin mekar kayak bunga gitu kan, dipupuk terus. Ya, pantas Itu. membesar, dipupuk terus. Hello mood people, welcome to Modern Podcast. Kali ini saya kedatangan narasumber yang apa ya? Yang besar namanya. Dia terkenalnya Cegu besar di kampus STKIP Modern Ngawi. Selamat datang Bu Elisa. Halo, selamat datang Mbak Janata. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Soalnya kan besar gitu ya. Besar banget. Oke. Perkenalan dulu deh Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Elisa Novi Azizah, cukup dipanggil Cikgu Besar karena itu nama beken karena orangnya besar gitu ya. Oke. Terus saya kebetulan menjadi ini ya akademisi di STKIP Modern Ngawi, khususnya dosen pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Au. Ya, betul. Yuk, itu saja Mbak Janata ya. Itu saja Bu. Iya dong. Nanti lebih kita kupas setajam silet. Oke. Pindah ke silet, guys. Oke. Akhir-akhir ini kesibukannya apa, Bu? Saya masih tetap yaitu Tridharma Pendidikan ya, yaitu tetap mengajar, kemudian penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Sibuk sekali ya. Ya, lumayan. Ya beginilah, enjoy saja. Buat enjoy ya, Bu ya. Yes dong. Padahal di rumah menjadi ibu, di kampus Itu menjadi pasti. ibu. Jadi mbok-mbokan ya. Bawaannya anak-anak. Oke. Saya anaknya Bu Elisa juga loh. Oh iya, Bu Elisa kan tadi waktu kita mau mulai, Bu Elisa kan sibuk banget tuh. Sibuk apa Bu tadi? Kalau tadi memang kebetulan ada jam ngajar. Nah, kalau jam ngajar maka kita harus standby, harus tanggung jawab untuk tugas mengajar. Kemudian tadi juga sempat saya ada kesibukan perihal bisnis ya. Jadi memang kita diciptakan harus multi talent. Jadi selain satu sumber maka sumber yang lain. Itu asik sekali ya teman-teman, ketika kita misalkan mendidik itu it's okay lah, tapi kita juga sedikit banyak harus belajar, selalu belajar tentang ilmu apapun. Dan kebetulan saya juga bisnisnya ya itu pupuk juga. Pupuk. Kemudian ya jadi semakin mekar kayak bunga gitu kan, dipupuk terus. Ya, pantas membesar, dipupuk terus. Terus ada yang lainnya di dunia edupreneur, kebetulan saya memiliki Cikgu Besar Edutainment Toys for Kids. Jadi ya masih seputar dunia anak-anak permainan gitu. Banyak sekali kesibukannya Bu. Lumayan. Ngalah-ngalahin yang cowok-cowok nih. Ya kalau bapak-bapak mah ya begitulah. Bapak kan ke sawah. Oh iya dong. Selain sawah pupuk gitu Iya, ya. Bapak kan ke sawah. Yes. Dipupuk. Oke. Itu Bu Elisa kok bisa mengatur jadwalnya itu gimana Bu? Kan kalau kita dengar Bu Elisa kan selain jadi dosen juga ibu, terus ada bisnis juga. Belum apa tadi program yang baru itu. Ya, Itu jadi kalau apa wanita biasa kan nggak mungkin bisa itu loh Bu. oke, memang Manage waktunya. baik ya, kita membahas tentang schedule atau pengalokasian waktu. Nah, itu ilmu tersebut tidak serta-merta tiba-tiba saya mampu. Karena apa? Karena semua butuh belajar. Dalam arti saya dulu belajar hal tersebut dari organisasi. Saya senang mengikuti organisasi, kemudian memang aktif. Kemudian selain organisasi, saya aktif juga dalam dunia akademik.
Jadi ada balance antara akademik dan organisasi. Dan hal itu yang benar-benar membuat saya bisa ya ini sekaligus gitu. Itu nggak serta merta Mbak, memang nggak Ada prosesnya. semua ada prosesnya seperti itu. Jadi belajarnya memang dari SMA, dari SMP, bahkan ketika SD dulu kan ikut pramuka, ikut kegiatan ini saya masih ingat sekali. Jadi SD, SMP, SMA sampai kuliah aktif organisasi juga. Sampai sekarang pun juga masih aktif. Ya, alhamdulillah masih masuk dalam ikatan alumni begitu. Lumayan guys, sibuknya. Berarti udah dari kecil ya Bu? Bermula dari organisasi ya? Yes, begitulah. Organisasi dari SD. Ya memang senang saja. Saya senang berteman dengan siapapun. Bermula dari organisasi, Bu Elisa tercipta Cigu Besar yang gitu. Semakin besar gitu. Namanya guys, namanya yang semakin besar ya, karena kalau di kampus sendiri kita tahu Bu Elisa itu dulunya yang mendirikan UKM GMC, PSM GMC, paduan suara ya Bu ya? Ya dulu paduan suara tahun 2017 ya sekitar itu 2017. Tahun 2017 yang mendirikan Bu Elisa, dibantu sama kakak tingkat yang dulu ya? Ya, beliau Mas Kristino ya, kebetulan mengikuti tahun berapa ya? Dimas Diajeng ya. 2019. Ngawi, Kabupaten Ngawi. 2019. Gitu. Itu awal mulanya Bu Elisa membangun organisasi di kampus ya Bu? Ya. Salah satu UKM di kampus sampai sekarang masih berjalan ya Bu? Alhamdulillah masih. Tadi habis pelantikan soalnya. Terus kalau di kampus kan Bu Elisa juga menemukan ya mahasiswa-mahasiswa yang kadang ada yang aktif, ada yang enggak kayak gitu. Nah, kalau dari cerita Bu Elisa itu kan loyal banget tuh di organisasi. Ya, biasa sih Mbak. Menurut Bu Elisa biasa, tapi menurut mahasiswa itu loyal banget karena nggak semua dosen bisa mengatur jadwal. Kayak kemarin kegiatan GMC Bu Elisa selalu ada gitu. Nggak semua dosen setiap UKM yang dia naungi itu ada terus, karena kan ada yang saya sibuk Mbak kayak gitu. Gimana tuh Bu biar mahasiswa itu juga bisa loyal, biar bisa tahu mahasiswa tuh tahu dong gitu. Kalau harus loyal. Oke, jadi menurut saya kita harus memiliki rasa membutuhkan, saling membutuhkan. Betul. Loyalitas itu terjadi kalau kita memiliki prinsip saling membutuhkan atau simbiosis mutualisme. Dalam arti begini ya, misalkan dalam satu organisasi ini, saya itu ingin datang dalam perkumpulan organisasi ini karena apa? Karena satu, saya ingin sharing ilmu. Saya senang berteman dengan siapapun. Jadi di situ kan kita punya keniatan. Jadi nggak ada paksaan gitu. Kan biasanya loyalitas itu harus dari hati Mbak, nggak bisa dipaksa. Jadi kalau misalkan ayo loyal lah, nggak akan bisa karena itu dari hati. Bermulai dari hati. Betul. Ya kayak saya juga Bu kemarin. Walaupun sedikit terpaksa. Jadi habis ada niat dari hati, kemudian kita kumpul jadi satu wadah gitu kan. Nah, di wadah atau organisasi tersebut kita bertemu dengan teman-teman, kita sharing ilmu apapun. Nah, di situ kita take and give. Nah, jadi saya dapat, orang ini dapat. Nah, di situ timbullah simbiosis mutualisme seperti itu. Saling menguntungkan gitu, guys. Saya untung dekat Bu Elisa. Anget terus ya, Mbak, soalnya. Tertutupi. Oke. Itu pesan buat teman-teman ya. Kalau mau loyal harus sadar dulu lah. Sadar. Buat diri kalian sadar. Karena kita saling membutuhkan. Iya. Kayak saat ini kan kita saling membutuhkan. Yes. Anda menonton saya memberikan sajian untuk Anda. Top banget ya Mbak Janata nih. Iya Bu, harus gitu. Apalagi kan di masa pandemi ini, kalau kita mau ngasih informasi itu kan susah kalau nggak online. Apalagi sekarang kebanyakan anak kecil aja udah bisa nonton YouTube. Yes. Nah itu yang programnya Bu Elisa yang edutainment tadi itu udah di YouTube Bu?
Kalau untuk Cikgu Besar Edutainment itu kebetulan memang belum, itu memang masih ingin saya programkan hal YouTube-nya dan lain sebagainya seperti itu. Memang banyak Mbak untuk kedepannya itu ingin membuat satu proyek sedikit-sedikit. Nah, nanti semoga saja bisa melibatkan sahabat-sahabat mahasiswa atau sahabat-sahabat Ormawa seperti itu. Sahabat Ormawa. Oke. Yes. PSM GMC pasti ikut. Ikut ngomong ya. Ikut ngomong Gitu. Halo kayak gitu ya. Harapan ke depan Bu Elisa selaku dosen dan juga pembina nih. Oke. Melihat situasi di masa pandemi kan ini mahasiswa belum bisa masuk. Mm-mm. Kita masih disuruh daring dari rumah. Oke. Jadi harapan ke depannya semoga jelas ya, semoga coronanya bisa segera musnah, itu yang pertama. Kemudian semoga walaupun sekarang masih masa pandemi, namun karya kita, kemudian kreativitas kita harus tetap berjalan, entah bagaimanapun caranya. Nah ini nih salah satu caranya ya. Jadi kita tetap eksis, STKIP Modern Ngawi tetap harus dikenal oleh masyarakat luas, dan juga organisasinya ya, ormawanya juga harus benar-benar tetap melaksanakan program kerja yang ada walaupun melalui daring, webinar dan lain sebagainya. Itu harapan untuk kedepannya. Yang penting tetap eksis dan harus terus berkarya. Eksis dan terus berkarya walaupun online. Yes. Oke guys, itu tadi tanya jawab dengan Bu Elisa selaku dosen dan Cikgu Besar di STKIP Modern Ngawi. Buat kalian yang ingin tanya-tanya lebih jauh, kalian bisa lewat kolom komentar yang udah ada di Instagram maupun di YouTube. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan bunyikan loncengnya untuk tahu Cikgu Besar selanjutnya. Yes. Oke? Oh ya, ini sedikit iklan ya. Oke. Ya, sedikit iklan. Jangan lupa teman-teman sahabat SMA, SMK dan sederajat, teman-teman pondok pesantren, daftarkan diri segera ke kampus STKIP Modern Ngawi. Kalau ada kampus yang dekat, yang di area Ngawi, kenapa tidak? Kenapa harus cari yang jauh? Yes, kayak gitu. Apalagi di masa pandemi. Yes, nah apalagi kita toh untuk berkaryanya juga sama kan, kita tetap melalui daring. Nah maka dari itu pilihlah STKIP Modern Ngawi. Ada berapa jurusan Mbak atau 5. program kerja program studi? Ada 5. PGSD, PG PAUD, Penjas Kesrek, Pendidikan Matematika dan Pendidikan IPA. Nah, teman-teman bisa memilih ya. Ini jadi kita sambil mengiklankan STKIP Modern Ngawi. Jangan sampai lupa. Tetap ya, nanti cek di Instagramnya ataupun YouTube-nya, itu ada link untuk pendaftaran. Buat teman-teman yang mau daftar, bisa lewat Cikgu Besar. Oke. Bisa juga lewat mahasiswa yang ada. Oke. Kita ada linknya guys. Oke. Ucup mana ya? Ucup. Ini penek dulu. Enggak. Ucup.